Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kembali kita bersyukur nikmat Allah masih mengiringi hidup kita, khususnya nikmatul iman wal Islam yang dengannya hidup kita menjadi lurus, menjadi jelas, menjadi benar dan menjadi selamat di dunia dan di akhirat, dan juga nikmat sehat walafiat yang dengan itu kita bisa menunaikan berbagai urusan, kewajiban, tanggung jawab kita. Salawat salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umatnya yang dirahmati Allah Ta'ala yang berhak menerima syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita teruskan kajian kitab Asyratus Sa'ah karya Syekh Yusuf Al-Wabil. Dan kita masih membahas muqaddimah ya. Dan di muqaddimah ini Syekh Yusuf Al-Wabil menekankan bahwa urusan Asyratus Sa'ah ini, tanda-tanda menjelang kiamat ini, sangat berkaitan erat dengan rukun iman, yaitu al-imanu bil yaumil akhir, iman pada hari akhir. Jadi agak dalam beliau membahas ini di mukaddimahnya, sampai beliau mengutip ucapan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai salah satu contoh sosok sahabat yang sangat meyakini akan datangnya hari akhir. Dalam atharnya Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata, "Lau atharat baghlatun fil Iraq la dhanantu anna Allah sayas'aluni anha lima lam tusawwi laha at-tariq ya Umar." Seandainya ada seekor bagal, keledai terjatuh di Irak, sungguh aku yakin bahwa Allah akan bertanya kepadaku di hari kiamat tentangnya. Kenapa engkau tidak membuatkan jalan untuknya wahai Umar? Masya Allah ya. Jadi kalimat ini merupakan kalimat yang merefleksikan adanya iman kepada hari akhir dari seorang khalifah sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kalau kita lihat peta, Pak, Irak itu jauh sekali dari Madinah, ibu kota, jauh sekali ya. Ibaratnya pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab itu, Irak adalah salah satu sagrah ya, ujung-ujung dari daulah Islamiyah waktu itu, khilafah Islam waktu itu. Jadi begitu pedulinya beliau dengan hari akhir sehingga itu menjadi salah satu kerisauannya ya. Dan dia sadar dia adalah pemimpin tertinggi, sehingga kalau ada seekor keledai sekalipun, bukan manusia ya, terjatuh dikarenakan dia lalai sebagai pemimpin menyediakan jalan yang baik bagi keledai itu, maka yang ditanya dirinya. Masya Allah ya. Nah, perasaan seperti inilah buah dari keimanan kepada Allah dan hari akhir, perasaan beratnya beban dan besarnya amanah yang dipikul manusia, di mana langit, bumi dan gunung merasa iba untuk menerimanya, karena dia tahu bahwa segala hal baik kecil maupun besar akan dimintai pertanggungjawaban, akan diperhitungkan dan dibalas. Jika baik maka baik balasannya, jika jelek maka jelek pula balasannya, seperti yang sudah sering kita dengar di dalam surat Ali Imran 30 misalnya, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Pada hari ketika tiap-tiap diri
mendapati segala kebajikan dihadapkan di mukanya, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Dia ingin sekiranya antara dia dengan hari itu ada masa yang jauh, ya, Masya Allah Ta'ala. Ya, karena hari itu adalah hari pertanggungjawaban, ya. Makanya orang beriman yang benar keimanannya pada hari akhir tidak pernah menganggap perbuatannya sekecil apapun sebagai perbuatan yang nggak ada nilainya. Dia selalu berupaya untuk memberi nilai terhadap perbuatan-perbuatannya, pilihan-pilihan amalnya. Ya, karena dia tahu dia harus berdiri di depan Allah Ta'ala. Adapun orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir serta apa yang ada di dalamnya, baik perhitungan maupun pembalasan, maka dia akan selalu berusaha dengan keras mewujudkan segala keinginannya dalam kehidupan dunia. Terengah-engah di belakang perhiasannya, rakus mengumpulkannya, dan sangat pelit jika ada orang lain ingin mendapatkan kebaikan melalui dia. Ya, kenapa? Ya karena dia nggak punya bayangan perlu mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan. Ya. Makanya Ribi' bin Amir radhiyallahu an, seorang sahabat yang ditugaskan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an untuk pergi menemui panglima angkatan bersenjata Persia sebagai delegasi umat Islam. Ketika ditanya oleh Rustum, panglima Persia itu, pesan apa yang kau bawa, wahai Arab? Maka dia mengatakan, ibta'athanallahu linukhrijan nas min ibadatil ibad li ibadati rabbil ibad. Kami umat Islam diutus ke muka bumi ini untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan sesama hamba untuk hanya menghamba kepada Rabbnya hamba. Terus yang kedua kata dia, wa ibta'athanallahu linukhrijan nas min dayqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Kami ini suatu kaum yang diutus Allah ke dunia ini untuk memindahkan manusia dari sempitnya dunia menuju lapangnya dunia dan akhirat. Masya Allah, ya. Nah itu hanya bisa ada pada diri seseorang yang mengimani akan adanya hari akhir. Tapi orang-orang yang tidak mengimani hari akhir, ya dia dalam ruang lingkup yang sempit sebenarnya di dunia ini. Terus dia merasa semua keberhasilan kegagalannya ada di sini. Makanya dia nggak mau gagal sama sekali. Dia maunya berhasil saja. At all cost kata orang Barat. Apapun bayarannya demi meraih apa yang jadi ambisinya di dunia ini, apapun dia kerjakan. Ya. Dia mengukur setiap perkara dengan kemaslahatannya semata, tidak peduli orang lain dan tidak pernah melirik sesamanya kecuali dalam batasan-batasan yang dapat mewujudkan manfaat bagi dirinya pada kehidupan pendek terbatas ini. Jadi kalaupun dia punya kepedulian pada orang lain, Pak, nggak ada kaitannya dengan akhirat. Kepeduliannya pada orang lain kaitannya dengan dunia ini juga. Ya misalnya seorang pejabat yang sudah mau berakhir masa jabatannya, nah dalam rangka supaya dia diperpanjang lagi masa jabatannya, dia kasih bantuan ke sana kemari, dia perbaiki jalan dan sebagainya. Tapi tidak ada kaitannya dengan akhirat itu. Itu semua kaitannya untuk dirinya sendiri, bukan juga untuk kemaslahatan masyarakat. Dia bergerak dengan menjadikan bumi dan umur sebagai batasannya semata. Oleh karenanya sistem perhitungan dan pertimbangannya pun berubah-ubah dan akan berakhir dengan hasil yang salah. Karena dia menganggap bahwa hari kebangkitan itu tidak mungkin terjadi. Bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Bahkan manusia hendak membuat maksiat terus-terusan. Dia berkata, bilakah hari kiamat itu, dalam pengertian mengejek, ya, dalam pengertian meragukan, ya, emangnya bakal datang, begitu, ya. Nah inilah cara pandang jahiliyah terbatas dan sangat sempit. Cara pandang ini telah menjadikan mereka berani melakukan pembunuhan, merampas harta, merampok. Hal ini disebabkan karena mereka tidak beriman pada hari kebangkitan dan hari pembalasan, sebagaimana yang digambarkan Allah Ta'ala tentang keadaan mereka dalam firman-Nya,
wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Al-An'am 29. Dan tentu mereka akan mengatakan, hidup hanyalah kehidupan di dunia saja, dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan, ya. Atau kalau dalam bahasa syair Arab ada yang maknanya, kehidupan hanyalah rahim-rahim yang melahirkan dan bumi yang menelan, ya. Udah selesai, dari rahim melahirkan nanti masuk ke dalam bumi, selesai, ya, nggak ada apa-apa lagi setelah itu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dalam konteks kehidupan modern sekarang ini, Pak, kalangan orang-orang yang mengingkari akhirat ini dengan kecanggihan teknologi yang berkembang, bahkan mereka sudah mulai menganggap diri mereka itu playing God, ya, bermain sebagai Tuhan bahkan sekarang. Makanya di waktu yang ke depan ini kita akan lebih sering mendengar sebagai efek dari semakin canggihnya teknologi, 5G muncul, artificial intelligence muncul, ya kan? Apa yang muncul nanti berikutnya? Yang muncul berikutnya adalah munculnya gagasan produk-produk transhuman. Pernah dengar istilah itu? Ya. Transhuman itu adalah sebuah upaya menjadikan manusia itu melewati levelnya sebagai manusia, gitu. Jadi enhancing human beings to live in a post-human civilization. Jadi hidup, ya, dalam sebuah peradaban setelah kemanusiaan. Wih, keren. Gitu. Bentuknya apa? Bentuknya adalah lahirnya manusia-manusia yang terpadu dalam dirinya antara manusianya dan teknologinya. Gitu. Jadi dipasang chip. Chip itu bertahap-tahap, Pak, bertingkat-tingkat. Anda lihat sendirilah di internet, Anda tulis transhuman, nanti akan ada pilihan-pilihan video, akan ada video fiksi sifatnya, tetapi mereka ini sekali, yakin sekali fiksi ini suatu ketika akan menjadi kenyataan. Dan di dalam ungkapan si orang yang sudah jadi transhuman ini, dia mengatakan bahwa ketika dia meninggal pada usia 87 tahun, maka dia menjelang meninggalnya ditawarkan sama saintis apakah dia mau meninggal atau dia mau memilih terus hidup. Wah, keren. Kalau terus hidup tuh gimana caranya? Ya, Anda akan jadi transhuman, gitu. Jadi Anda punya kehidupan berikutnya itu berada dalam digital realm, dalam alam digital. Nah, itu dipasangkan, Pak, chip. Chip yang pertama itu fungsinya untuk sekedar dia bisa memerintahkan lampu nyala, ya kan, dia memerintahkan lampu mati, dia bisa memerintahkan mobil menuju ke jalan ini, gitu kan, dia naik mobil dengan apa namanya, driverless car, ya kan, mobil tanpa driver. Nanti chip yang berikutnya dia sudah mulai punya kemampuan untuk apa namanya, browsing di internet tanpa menggunakan alat, tanpa menggunakan device, ya, gadget. Dirinya sendiri sudah jadi gadget, begitu, ya. Terus nanti chip yang berikutnya, tahapan berikutnya lagi, Pak, terus begitu, ya. Jadi luar biasa, Pak, manusia modern sekarang ini memang merasa diri mereka tuh sedemikian rupa, ya, hebatnya, sehingga mereka dengan teknologi merasa bisa playing God, ya, bermain sebagai Tuhan. Ya, pada batas-batas tertentu sekarang saja sudah terjadi, Pak. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, masa terus berlalu dan datanglah suatu keanehan, maka pengingkaran terjadi semakin besar. Kita dapat menyaksikan pengingkaran yang menyeluruh terhadap sesuatu yang ada di belakang materi yang dirasakan panca indera, sebagaimana dinyatakan oleh kaum komunis, Marxis, ateis yang mengingkari adanya pencipta, tidak beriman kepada Allah, dan tidak mengimani adanya hari akhir, ya. Faham ini mengatakan bahwa kehidupan hanyalah materi belaka. Tidak ada hal lain di belakang materi yang bisa dirasakan. Karena pemimpin mereka Marxis berpendapat tidak adanya Tuhan dan kehidupan hanya sebatas materi.
Karenanya keberadaan mereka bagaikan hewan, tidak bisa memahami makna kehidupan dan tujuan mereka diciptakan, bahkan mereka tersesat lagi binasa. Jika mereka bersatu pun, maka sebenarnya mereka berada di bawah bayangan rasa takut dari kekuasaan hukum. Hukum bikinan manusianya sendiri. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Anda bisa bayangkan ya, manusia yang tidak beriman pada hari akhir itu kayak apa, Pak? Tingkat kebejatannya. Ya, itu satu orang manusia, Pak. Nah, sekarang di era penuh fitnah di akhir zaman ini, kita justru sedang menjalani satu kehidupan di mana peradaban dunia ini di bawah kendali mereka yang rame-rame nggak beriman pada hari akhir, Pak. Makanya kalau Anda merasa sekarang ini kok kacau begini dunia ya, karena yang mimpin dunia tidak berpegang kepada apa yang mesti dipegang. Makanya bahasanya Nabi, Juhri Dabbin, masuk ke lubang biawak. Kata Nabi lengkapnya, latattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti di akhir zaman akan mengikuti tata cara hidup, kebiasaan, jalan hidup umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti sudah jelas-jelas masuk lubang biawak, kalian terus saja ikut sama mereka. Terus sahabat nanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, ya Rasulullah apakah yang kau maksud kaum Yahudi Nasrani? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, ini yang mimpin kita sekarang, Pak. Dunia ini dipimpin sama mereka. Makanya saya di berbagai kesempatan selalu mengingatkan diri saya dan kita semua, janganlah menjadi bagian dari yang sudah ngelihat mereka masuk lubang biawak, kita ngekor aja terus, ngikut aja terus gitu. Apalagi pada titik di mana kita sekarang sudah menyaksikan sekian banyak simpul-simpul Islam lepas. Tinggal satu lagi simpul yang belum lepas dan kelihatannya pelan-pelan lagi lepas juga ini. Karena bunyi hadisnya kan jelas, kata Nabi, tali ikatan Islam akan lepas satu simpul demi satu simpul. Setiap satu simpul lepas, manusia bergelayutan pada simpul yang tersisa. Itu lepas lagi, gelayutan pada yang sisa. Lepas lagi, gelayutan pada yang sisa, kan gitu. Terus kata Nabi, simpul yang paling awal bakal lepas adalah urusan hukum. Sedangkan yang paling akhir lepas urusan sholat. Nah, ini udah kita saksikan, Pak, hukum lepas bukan hukum Islam lagi, politik lepas bukan politik Islam lagi, ekonomi lepas ekonomi ribawi, budaya lepas budaya K-pop, ya kan? Kemudian pendidikan lepas jadi pendidikan sekuler, ya, militer lepas menjadi militer sekuler, ya kan? Militer yang bangga dengan kalimat right or wrong is my country, mau benar mau salah bela negara, masih mending right or wrong is my cukong sekarang, ya kan? Gitu. Udah pada lepas ini semua, Pak. Nah, sekarang di depan mata kepala kita sholat mau diacak-acak, terus kita diam aja, kita ikut aja terus, gitu ya. Mau jadi apa kita, Pak? Apalagi sisa yang bisa kita pegang nantinya, ya. Kalau saya nggak suka dengan perdebatan fikih, Pak. Fikih itu selalu optional, banyak sekali opsinya. Tapi mari kita melihat masalah ini dari sudut pandang hadis yang Nabi sudah ingatkan bahwa tali Islam itu akan lepas sedikit demi sedikit. Ya. Nah, kita hidup qadarullah di era di mana tali yang paling akhir nih, simpul paling akhir ini mau lepas, Pak. Dan bahkan sudah lepas di banyak tempat. Terus kita mau diem aja, kita mau ikut terus, ya kan? Kalau mereka nggak ada pedulinya, Pak, dengan kita, ya. Bahkan mereka peduli sekali memastikan bahwa kita ini mengikuti rencana mereka. Apa itu rencana mereka? Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka orang-orang kafir harbi, kafir yang memerangi Islam dan umat Islam, tidak henti-hentinya, continuously 24 hours a day, 7 days a week, 12 months a year, ya 24 jam sehari, 7 hari sepekan, 12 bulan setahun. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian, seandainya mereka sanggup. Itu udah cita-cita mereka, Pak. Terus mereka lagi mimpin dunia, terus kita ya inggi aja terus gitu, Pak. Come on, wake up my brothers, ya.
Nggak zamannya kita menjadi orang yang dengan dalih nggak mau ribut, kita damai gitu kan, kita ikut aja deh daripada ribut gitu. Ya. Kita harus menggunakan akal kita, Pak. Kita ini orang-orang yang beriman pada hari akhir, Pak. Ya. Keimanan kita kepada hari akhir akan membuat kita nggak mau mempertaruhkan sunnah Nabi apapun alasannya. Nggak bisa. Bagi kita mengikuti sunnah Nabi itu above all, di atas segala-galanya. Ya, sama dengan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, karena itu bagiannya satu paket. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Anda dapati golongan manusia seperti ini masuk dalam golongan manusia yang sangat rakus terhadap kehidupan dunia. Karena mereka tidak mengimani adanya kebangkitan setelah kematian. Sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala ketika mensifati kaum musyrikin dari kalangan Yahudi dan yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُؤَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling tamak, paling rakus terhadap kehidupan dunia, bahkan lebih rakus lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar dikasih umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkan mereka dari siksa Allah Ta'ala. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Surat Al-Baqarah 96. Ya, jadi orang-orang musyrikin dari kalangan Yahudi, ya, mereka itu ketika sudah mendominasi dunia ini, Pak, dia ingin agar benar-benar dia mendominasi. Makanya mereka akan menggunakan semua kecerdasan mereka, penguasaan sains teknologi mereka untuk melakukan fasad di muka bumi ini demi kemaslahatan mereka. Gitu. Makanya kalau kita kembali ke konsep transhuman tadi, Pak, itu titik tolaknya apa sih? Pingin hidup selama-lamanya di dunia kan? Immortality, keabadian. Gitu. Padahal nggak ada keabadian di dunia ini. Dan itu mimpi, kalaupun bisa terwujud itu nanti mimpi, Pak. Yang pindah ke digital realm itu murni fantasi saja. Sementara si orangnya itu ya ruhnya mengalami apa yang kita tahu dari hadis Nabi, ya kan? Ruhnya berpisah dari jasadnya, mengalami apa yang dijelaskan oleh hadis Nabi, bahwa dia akan nantinya diinterogasi oleh malaikat dengan standar interogasi yang jelas, man rabbuka, madinuka, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, dan seterusnya. Tapi kan mereka karena nggak percaya, mereka sombong sekali, mereka arogan sekali, sehingga mereka merasa semua bisa diatur di dunia ini. Ya. Orang musyrik tidak mengharapkan adanya kebangkitan setelah kematian. Dia menginginkan kehidupan dunia yang terus-menerus. Sementara kaum Yahudi tahu segala kehinaan yang akan mereka dapatkan di akhirat disebabkan apa yang mereka perbuat terhadap ilmu yang mereka ketahui. Jadi pantas ya kalau Yahudi itu direpresentasikan dalam surat Al-Fatihah dengan ungkapan Allah Al-Maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai Allah Ta'ala. Karena mereka punya ilmunya, Pak. Tapi setelah mereka punya ilmunya, mereka tidak mengimaninya, mereka tidak mengamalkan sesuai ilmunya. Yahudi tahu ada hari berbangkit, tapi mereka justru menantang Allah. They challenge God. Ya, mereka menantang Allah. Sebagian mereka menantang Allah lewat penentangan mereka kepada para rasul-rasul dahulu kala. Semua rasul didustakan, bahkan semua rasul diskenariokan untuk dibunuh, kan begitu. Ya. Makanya Bani Israel ini satu kaum yang sangat istimewa dalam konteks hal-hal yang bagus terjadi pada mereka, tapi juga hal yang sangat rusak terjadi pada mereka. Gitu. Makanya mereka menjadi ibrah dan durus bagi kita umat Muhammad SAW, umat akhir zaman ini. Ya. Manusia seperti ini dan yang serupa dengannya adalah manusia paling buruk. Sehingga Anda akan dapati sesuatu yang menyebar di kalangan mereka berupa keserakahan, ketamakan, memaksa rakyat dan menjadikannya budak, dan mengambil kekayaan mereka karena kerakusan untuk menikmati kehidupan dunia. Karena itulah nampak dari mereka hilangnya akhlak perilaku yang seperti hewan.
Jika mereka memandang kehidupan dunia, bertambahlah rasa lelah dan rasa sakit atas apa yang mereka harapkan dari kenikmatannya yang segera. Sementara tidak ada satupun penghalang yang bisa menahan mereka dari kematian. Karena mereka tidak yakin sama sekali akan adanya pertanggungjawaban di akhirat, dan mereka tidak memiliki beban apapun untuk mengakhiri kehidupannya. Ya, saya teringat pernah ada wawancara dengan seorang bintang film terkenal tuh yang sering jadi film Terminator tuh siapa? Schwarzenegger, siapa? Arnold Schwarzenegger ya. Arnold Schwarzenegger ini bintang film yang sukses, Pak. Kaya raya beliau. Jadi suatu ketika dia diwawancara, yang wawancara juga orang kafir, orang barat kafir gitu kan. Dia diwawancarai tentang kematian. Apa pendapat Anda tentang kematian, ya kan? Jawaban dia khas orang kafir, Pak. Dia bilang begini, "When I think of death, it sucks," katanya. Ya, kalau aku memikirkan kematian, bawaannya kesel aja, dia bilang gitu. Ya kenapa? Ya karena bayangkan keberhasilan yang sudah saya capai begini, ujung-ujungnya saya masuk dalam tanah, kata dia gitu. Ya kan? Ini kan nggak adil, kata dia gitu. Ya. Jadi dia nggak bisa membayangkan adanya kelanjutan dari hidup ini. Dia cuma taunya bahwa kematian itu akhir dan itu udah selesai. Gitu. Makanya dia nggak mau terus dia sampai bilang, ya, saya tidak mau memikirkan kematian. Gitu. Karena bagi mereka kematian itu akhir, selesai. Kalau kita kan tidak. Kita menganggap kematian itu sebagai satu bagian dari perjalanan kita yang selanjutnya ada konsekuensi-konsekuensi, ada akibat-akibat berikutnya. Yang karenanya dari sekarang kita menyesuaikan diri dengan bayangan konsekuensi itu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ya, katakanlah kebenaran datang dari Rabb kalian, siapa yang ingin beriman, berimanlah dia. Siapa yang ingin kafir, kafirlah dia. Tapi jangan pilih jalan iman terus sok-sok merasa nggak perlu dengan surga. Ya, nggak ada ceritanya, Pak. Kalau orang beriman penuh keikhlasan, lillahi ta'ala beribadahnya, ya pasti sama Allah dirahmati dan ujungnya masuk surga. Sebagaimana jangan pilih jalan kekafiran sambil berharap masuk surga nantinya di akhirat, nggak ada ceritanya. Ya, semua sudah jelas pakemnya. Karena itulah Islam sangat memperhatikannya. Terdapat penekanan dalam Al-Quran tentang keimanan terhadap hari akhir dan penetapan adanya kebangkitan, hisab, serta balasan. Allah mengingkari sikap mereka yang menganggap bahwa hari akhir itu mustahil. Dan Allah memerintahkan nabinya agar bersumpah bahwa hal ini adalah hak benar. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Katakanlah wahai Muhammad, memang demi Rabbku benar-benar kalian akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Ta'ala. Surat At-Taghabun ayat 7. Dan Allah menyebutkan keadaan hari kiamat, pahala yang dijanjikan bagi para hambanya yang bertakwa, siksa yang diancamkan pada orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Dia arahkan pandangan orang-orang yang mengingkarinya kepada bukti-bukti kebenarannya agar keraguan hati terhadapnya benar-benar hilang dan menjadikan hati mereka yakin tentang hari kiamat dan kengeriannya yang menggetarkan badan. Hal itu agar perilaku mereka dalam kehidupan menjadi lurus dengan mengikuti agama yang hak yang dibawa Rasul mereka sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudaraku rahimakumullah, maka pantas kalau salah satu dari pilihan doa istiftah salat malam kita, Pak, itu mengandung kalimat begini: Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardu wa man fihinna, dan seterusnya. Antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqun wa qawluka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Ya Allah, antal haqqu, engkaulah yang maha benar. Wa wa'duka haqqun, dan janjimu benar. Wa qauluka haqqun, firman-firmanmu itu benar ya Allah. Wal jannatu haqqun, dan surga itu benar. Wan naru haqqun, dan neraka itu benar. Ya. Ini salah satu pilihan doa pembuka salat malam kita, Pak. Dan ini termasuk favorit saya. Karena dengan kita membaca itu di tengah malam, kita diingatkan lagi bahwa di siang hari kita jangan tertipu dengan segala
rayuan-rayuan surga dunia yang palsu. Jangan tertipu dengan segala ancaman-ancaman neraka dunia yang palsu itu, ya. Yang sekarang justru lagi mendominasi, ya, tatanan dunia baru ini, sistem Dajjal ini. Ya, kita ditakut-takuti dengan sesuatu yang nggak pantas kita takuti. Masa kita harus teriak-teriak berperang lawan virus? Yang bener aja, Pak. Perang kita jelas lawan setan. Ya, Allah yang mengarahkan kita. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan bagi kalian musuh, perlakukan dia sebagai musuh. Sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak partainya, golongannya, kelompoknya, konco-konconya untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nggak ada kita disuruh dalam Al-Quran maupun Sunnah untuk memerangi virus, Pak. Nggak ada. Gitu. Kenapa virus mesti jadi musuh kita? Gitu. Virus itu keniscayaan, Pak. Sejak Bani Adam hadir ke muka bumi ini ada aneka virus, itu ada, Pak. Kita harus hidup berdampingan dengan virus, mau apa? Gitu. Mau menjauhkan diri dari virus, nggak mungkin, Pak, nggak bisa. Gitu. Makanya saya sedih kalau ada orang baru terdeteksi positif gitu ya, terus dia menjelaskan ke saya, kayaknya kemarin nih waktu saya lagi ada kumpul-kumpul arisan. Jangan berpikir begitu, saya bilang. Yang namanya tracing, yang namanya tracking itu bagian dari kita ditanamkan suuzon pada saudara kita. Ngapain? Sudahlah, Anda diuji Allah sakit, sudah. Nggak usah perlu Anda kait-kaitkan dengan orang lain. Kenapa masih dikaitkan dengan orang lain? Orang banyak buktinya, orang di rumah melulu stay at home, kena juga, Pak. Gitu. Nggak usah lah kita jadi orang-orang bodoh rame-rame, Pak. Gitu. Dari mana, sejak kapan gitu loh, bahwa menutup ini bisa menjamin kita nggak kena? Nggak ada. Kemarin saudara kita seorang tokoh Islam ya kan kena dia. Padahal dia terkenal penganjur 3M, Pak. Penganjur 3M. Kena juga dia. Dan dia ketika kena bikin video masih juga menganjurkan 3M itu. Dalam hati saya, ngapain lagi masih nganjurin? Udah terbukti kok kena juga. Gitu. Bukan berarti kita nganggap ini sama sekali nggak ada gunanya. Tapi come on, be sensible gitu. Mari jadi orang-orang yang berakal sehat, Pak. Udahlah, ini tipu-tipu mereka. Malah kalau kita kaitkan dengan rencana besar mereka, mereka sekarang sudah punya rencana besar namanya Great Reset. Tolong lihat, Pak, di internet, The Great Reset. Jadi dengan adanya COVID ini, ekonomi di mana-mana kacau, ya kan, problem sosial muncul, kacau, ya kan, pendidikan kacau gitu kan. Terus mereka bilang harus ada Great Reset. Tahu reset ya? Kalau HP kita rada lagging gitu, kita reset kan. Nah, jadi apa? Set ulang, ya kan? Nah, ini Great Reset. Terus mereka sudah mulai, Pak, menyebarluaskan apa gagasan Great Reset ini. Ternyata ujung-ujungnya mewujudkan one totalitarian global government, Pak. Pemerintahan global dunia yang totaliter, Pak. Dan ini adalah bagian dari prakondisinya, Pak. Anda disuruh nurut dengan 3M, bahkan berapa M itu ya kan? Yang jelas kalau mensos 17M. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, hati-hati, Pak. Kita ini taken kontrak hidup mati dengan Allah, bukan dengan manusia. Sehingga ikutilah, taatilah Allah, taatilah Rasul, bukan taatilah manusia, apalagi manusia Yahudi, musyrikin yang mimpin dunia sekarang ini. Ya, harus memiliki jiwa yang tetap merdeka, Pak. Sekalipun ya, kita harus tetap hati-hati juga, karena kita yakin virus ini ada, Pak. Saya nggak mengatakan virus ini nggak ada, saya nggak nantangin, saya bukan mau menantangin. Tapi saya ngajak kita, mari be sensible, mari jadi orang-orang yang berakal sehat, Pak. Dari semua lokasi di muka bumi ini, Pak, yang paling bersih adalah masjid. Masjid itu tempat di mana orang nggak boleh pakai sendal, nggak boleh pakai sepatu. Mal aja itu masih bisa orang pakai sepatu, pakai sendal. Terus kenapa mesti masjid yang diatur-atur, Pak? Kita harus bertanya, Pak. Yahudi itu tahu betul siapa kita. Mereka tahu kelebihan-kelebihan kita tuh di mana. Ya, sampai Nabi bersabda, "Innal yahuda qaumun qad sa'imu dinahum." Yahudi itu kaum yang sudah bosan sama agama mereka. Wa innahum qaumun hasadun, dan mereka itu kaum yang sangat hasad, terutama pada kita umat Islam. Dalam hal apa? Dalam 3 hal, Pak. 1, raddis salam, kebiasaan umat Islam membalas ucapan assalamualaikum saudaranya. Yahudi itu nggak senang lihat kita berukhuwah Islamiyah, apa nggak senang mereka. Jadi kalau kita saling ngucapin salam tuh nggak suka mereka. Yang kedua, mereka nggak suka kalau kita saling ketemu, saling bersedekah dengan senyum, ya kan? Senyum kan sedekah, Pak. Makanya mereka tutup tuh, nggak boleh kelihatan tuh senyum kita. Dan saya nggak peduli kalau saya masuk ke toko ada tulisan wajib pakai masker, saya pakai. Tapi begitu udah di kasir, udah selesai
jual beli, ya kan, saya bilang, Pak, saya lagi senyum, Pak. Nah, gitu. Ya kan? Habis nggak kelihatan, tapi saya harus menunjukkan niat baik saya sebagai sesama muslim, ya kan, bahwa kita tetap saling bersedekah, nggak kejebak kita sama Yahudi. Terus Yahudi tahu betul kalau kita ketemu, dua muslim ketemu, kata Nabi, jabat tangan, Pak, rontok dosa-dosa mereka, nggak suka mereka, Pak, dibikinlah aturan, cekah beginilah, apalah, na'udzubillah, sesuatu yang nggak pernah dicontohkan. Ya, apa itu? Ya, doesn't make sense, nggak masuk akal, Pak. Gitu. Terus Anda pikir kalau gini nggak ketularan? Apa bedanya gini sama gini? Nggak ada bedanya, Pak. Yang pasti kalau gini bedanya apa? Rontok dosa-dosa kita. Itu pesan Nabi. Itu kita ragu sama Nabi. Kita lebih percaya sama Yahudi. Itu baru satu, Pak. Hasad mereka yang kedua dengan apa? Iqamatis sufuf. Kedisiplinan umat Islam menegakkan safnya. Saf itu tegak syaratnya dua, Pak, bukan satu. Bukan cuma lurus. Kayak sekarang imam-imam sholat, luruskan saf. Bagian yang keduanya nggak kedengaran tuh sekarang. Entah kenapa, kemana tuh perginya, dan rapat kan nggak ada kan? Padahal syarat saf itu dikatakan disiplin kalau dua-duanya terpenuhi, Pak. Lurus dan rapat. Dan itu Yahudi hasad sama kita dalam urusan ini. Makanya sekarang yang paling tertawa terbahak-bahak ngelihat cara sholatnya umat Islam di Masjid Nabawi dan Masjid El Haram siapa? Yahudi, Pak. Senang mereka ngelihat, udah sholatnya nggak kayak dulu. Senang mereka ngelihat. Jenderal Amerika pernah diwawancarai seorang wartawan muslim, Pak Jenderal, apa pendapat Anda kalau Anda dikasih tugas merapihkan barisan 2 juta prajurit Anda? 2 juta, iya. Berapa lama kira-kira? Ya dia nerawang, ya kira-kira sebulan lah. Terus dikasih lihat video, umat Islam lagi haji, Pak, musim haji normal ya, bukan zaman sekarang, haji yang 2 juta gitu, Pak. Lagi tawaf ngelilingin Ka'bah, ramai sekali orang. Tiba-tiba azan berkumandang, yang tawaf berkurang, masih ada yang tawaf. Begitu qomat, Pak, cuman dalam 2-3 menit rapi softnya, lurus softnya, rapat softnya, tuh jenderal bengong, Pak. Makanya Yahudi nggak suka, Pak, kita iqamatis sufuf tuh Yahudi nggak suka. Sementara Nabi kan sampai nanya, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha, kenapa kalian nggak bersaf sebagaimana para malaikat bersaf di hadapan Allah? Ya para sahabat bingung, nggak pernah ngeliat malaikat. Kalau Nabi bisa ngeliat malaikat, ya mereka nanya, bagaimana ya Rasulullah para malaikat itu bersaf di hadapan Allah? Mereka mendahulukan saf awal dan mereka merapatkan badan satu sama lain. Jadi Nabi itu bangga kalau umat Islam itu sholatnya kayak para malaikat, Pak. Dan harusnya kita juga bangga, Pak. Dan kita harus tersinggung kalau ada pihak yang berusaha ngacak-ngacak itu, Pak. Apapun alasannya. Ya, karena ini tempat paling bersih di muka bumi, Pak. Nggak ada hari ini, sampai hari ini nggak pernah saya dengar ada klaster masjid, nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalaupun ada pengurus masjid kena, kalaupun ada jamaah masjid kena, ya dia kena di mana entah. Makanya saya bilang tracing itu nggak perlulah dikembangkan budayanya. Itu budaya suuzon, Pak. Sudahlah, kita percaya kalau kita sakit ya Allah sedang nguji kita. Kalaupun kita wafat ya sudah, Allah menghendaki kita meninggal lewat cara itu. Itu terserah Allah. Terus yang ketiga, hasadnya Yahudi sama kita dalam hal apa? Dalam hal ucapan kaum muslimin di belakang imam sholat mereka, ya, dalam sholat-sholat wajib, yaitu kalimat amin. Ya. Yahudi paling nggak senang, Pak, kalau umat Islam itu aminnya suaranya keras, Pak. Makanya kira-kira 2 bulan berturut-turut kemarin di pertengahan tahun 2020 ketika masjid-masjid digembok, Pak, wow, Yahudi itu pesta gembira, Pak, senang sekali mereka. Tapi ketika akhirnya dibuka juga, mereka tetap bisa bikin aturan. Masjid yang mestinya muat 1000 orang, 300 orang aja, gitu. Supaya apa? Setidak-tidaknya suara aminnya mengecil lah. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita bukan sedang menjalani era yang fine-fine saja, Pak. Ini era yang berat, Pak. Ujiannya berat dan dibutuhkan keteguhan, ya, istiqamah di dalam mensikapi zaman yang penuh fitnah ini. Di mana Allah sedang menguji kita dengan seberat-beratnya ujian, di mana Allah izinkan yang kafir terhadap hari akhir memimpin dunia. Dan mereka menggunakan semua daya upaya infrastruktur mereka untuk menyebarluaskan paham mereka yang ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Surat Ar-Rum ayat 7. Mereka cuma mengerti, memahami, mengetahui perkara-perkara yang zahir, yang material dari kehidupan dunia ini. Sementara terhadap kehidupan akhirat mereka lalai, Pak. Ya kan? Kalau kita tidak, Pak.
Kalau kita kehidupan akhirat selalu jadi tolok ukur kita, Pak. Ya kan? Mati nggak ada masalah, Pak, asalkan matinya benar. Gitu. Jangan matinya karena ketakutan dengan sesuatu selain Allah Ta'ala. Ya, jangan biarkan, Pak.